datang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar komunikasi data dan jaringan. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Saya, Lutfia Zuhro, semester 3 akan memandu Anda melalui pemahaman dasar bab 1 dari materi ini. Oke, kita mulai pada bagian 1.1 yaitu model komunikasi. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu model komunikasi. Secara definisi, model komunikasi adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana proses pengiriman informasi terjadi antar entitas. Dalam proses ini terdapat komponen utama yang saling berkaitan, dimulai dari pengirim atau sender yang mengirimkan pesan melalui sebuah saluran atau channel, hingga akhirnya diterima oleh penerima atau receiver. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat faktor noise atau gangguan yang bisa menghambat informasi, serta feedback atau umpan balik yang sangat penting untuk memastikan pesan telah dipahami dengan benar. Salah satu contoh model yang menjadi dasar teori komunikasi digital adalah Shannon-Weaver model. Lanjut pada bagian 1.2 yaitu komunikasi data. Berlanjut ke poin kedua, kita membahas tentang komunikasi data. Pengertian dasarnya adalah pertukaran di data digital antar perangkat yang dilakukan melalui media transmisi. Tujuan utama dari komunikasi data adalah mencapai efisiensi, keandalan, dan keamanan dalam setiap transfer data yang dilakukan. Ciri khas dari komunikasi data adalah penggunaan sinyal digital yang mempresentasikan bit 0 dan 1. Karena sifatnya yang digital, proses ini memerlukan teknik encoding, modulasi, serta kontrol error untuk memastikan integritas data tetap terjaga selama pengiriman. Lanjut pada bagian 1.3 yaitu jaringan komunikasi data. Pada bagian ketiga, kita akan mengulas jaringan komunikasi data yang secara umum dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan jangkauannya. Pertama adalah Wide Area Networks atau WAN. Wide Area Networks atau WAN yang memiliki jangkauan sangat luas hingga mencakup negara atau benua. Contoh nyata dari WAN adalah internet dan jaringan bank nasional dengan teknologi pendukung seperti MPLS, LISED, line, satelit, dan fiber optik. Kedua adalah Local Area Networks atau LAN yang jangkauannya lebih terbatas seperti dalam satu gedung atau kampus. Contohnya jaringan kantor atau sekolah. Teknologi yang umum digunakan pada LAN adalah Ethernet dan Wi-Fi dengan perangkat switch atau hub. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada skala geografis, kecepatan transfer, dan biaya infrastruktur yang dibutuhkan. Kita masuk ke bagian 1.4 yaitu protokol dan arsitektur protokol. Masuk ke poin 4 yang sangat krusial yaitu protokol dan arsitektur protokol. Terdapat beberapa model yang perlu kita pahami. Pertama adalah model 3 lapisan yang terdiri dari application layer untuk interaksi pengguna, transport layer untuk pengiriman yang andal, dan network access layer untuk akses fisik. Model ini sederhana dan cocok untuk sistem kecil. Selanjutnya ada arsitektur TCP atau IP yang memiliki 4 lapisan dan menjadi dasar internet global karena sifatnya yang fleksibel dan scalable. Terakhir adalah model OSI yang terdiri dari 7 lapisan mulai dari physical hingga application. Model OSI ini berfungsi sebagai standar referensi teoritis yang membantu dalam desain dan troubleshooting. Perlu dicatat bahwa TCP atau IP adalah implementasi praktis, sedangkan OSI adalah kerangka konseptual. Lanjut pada bagian 1.5 dan lampiran yaitu standar-standar. Poin kelima membahas tentang standar-standar. Standar adalah dokumen teknis yang disepakati secara internasional untuk memastikan interoperabilitas antar sistem. Peran standar sangat penting untuk mencegah vendor lock-in dan memudahkan integrasi sistem. Jenis standar dibagi menjadi de facto, yaitu standar pasar tanpa badan resmi seperti Ethernet, dan de jure, yaitu standar resmi oleh organisasi seperti IEEE 802.11 untuk Wi-Fi. Beberapa organisasi standar yang berperan penting meliputi Ethernet Society atau ISOC untuk kebijakan internet, ITU untuk standar telekomunikasi global, IEEE untuk standar jaringan, dan ATM Forum.
Setelah itu, sumber daya internet seperti RFC Editor dan IETF Data Tracker juga menjadi rujukan penting bagi dokumen standar dan status proposal protokol. Demikianlah presentasi mengenai dasar-dasar komunikasi data dan jaringan pada bab 1 ini. Semoga penjelasan mengenai model komunikasi, jenis jaringan, protokol, hingga standar-standar yang ada dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.